Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, dan di antaranya yang paling utama adalah nikmat hidayah. Nikmat kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan juga bisa kembali berkumpul di antara taman-taman surga dunia, yaitu majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia paham, faqih dalam urusan agamanya. Dan tidak mungkin seseorang itu paham, mengerti akan agama kecuali dengan belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Tidak ada ceritanya tidur kemudian bangun-bangun hafal juz 30, enggak ada. Dapat wangsit dari mana? Tidak ada ceritanya mendatangi tempat-tempat yang disakralkan, yang dikeramatkan, berdiam di sini di sana, bertapa di sana, kemudian pulang-pulang paham fikih salat tuntas, tidak ada. Yang namanya ilmu itu dengan belajar. Maka tatkala kita dimudahkan untuk belajar, berarti itu adalah salah satu tanda Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Dan ini adalah ibadah para jemaah sekalian. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Maka ikhlaskan niat, luruskan niat, agar kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keutamaan majelis ilmu, di antaranya kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita tentang serial menjaga persahabatan hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang kedua yang kita kaji di setiap malam Ahad. Dan pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bahwasanya di antara nikmat yang sangat besar di dalam kehidupan kita adalah Allah mengirimkan kepada kita sahabat-sahabat yang saleh. Allah mengirimkan kepada kita teman-teman yang saleh, sahabat yang memiliki visi misi yang sama. Dan jangankan kita, orang-orang sebelum kita yang kuat keimanannya, bahkan para nabi dan rasul, dan tidak jauh-jauh mengambil contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan beliau untuk menghadapi beratnya beban dakwah, untuk menghadapi beratnya menyampaikan agama Allah, dengan Allah jadikan beliau memiliki sahabat yang sangat dekat,
yaitu sahabat beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sekaligus menjadi mertua beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa melihat orang-orang yang hebat, mereka tidak sendirian. Kita bisa melihat orang-orang yang besar, mereka tidak sendirian. Mereka memiliki kawan, karena manusia adalah makhluk sosial. Maka tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat yang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan itu harus disyukuri, karena kita sudah menjelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, yang menjadikan kita bisa bersahabat, yang menjadikan hati kita bisa klop antara satu dengan yang lainnya, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya engkau ya Muhammad menginfakkan apa yang ada di permukaan bumi ini untuk melunakkan hati mereka, maka itu tidak akan bisa. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati mereka saling terpaut antara satu dengan yang lainnya. Maka kita bisa baik-baik saja dengan sahabat kita, hubungan kita bisa akrab dengan sahabat kita, interaksi kita dengan dia bisa sesuai dengan yang kita harapkan, tidak ada gesekan-gesekan, walaupun ada tetapi tidak fatal, tidak menjadikan kita bermusuhan. Itu semua adalah karena kemudahan dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hati yang terpaut antara satu dengan yang lainnya. Maka sebagaimana kaidah, apabila kita diberikan nikmat maka kita jaga. Ya, idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila Anda memiliki sebuah nikmat maka jaga. Kenapa kita harus jaga? Agar nikmat tersebut tidak hilang. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat persahabatan yang kita miliki, entah kepada siapa yang menjadi sahabat kita di kehidupan dunia ini. Kemudian kita telah menjelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya agama Islam agama yang sempurna. Semua yang dibutuhkan oleh manusia sudah disampaikan dalam agama Islam. Apa yang Anda butuhkan di dalam kehidupan ini sudah disampaikan oleh agama Islam. Bahkan Allah sendiri yang memastikannya di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Artinya apa? Semua yang dibutuhkan oleh manusia umat Islam telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi kita memvariasi, jangan lagi kita terlalu saking semangatnya suka berkreasi. Kreasi ada kalanya mengurangi, ada kalanya menambahkan. Maka jangan. Agama ini sifatnya copy paste. Copy paste dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah disempurnakan agama Islam. Maksudnya apa? Sebagai dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang diamanahkan oleh Allah kepada beliau. Dan karena sudah sempurna agama Islam, semua diajarkan. Jangankan urusan persahabatan, urusan Anda buang hajat aja diurus dalam agama Islam. Jangankan bagaimana membawa persahabatan hingga ke surga, Anda diajarkan menggunakan pakaian aja penuh dengan adab-adabnya. Artinya apa? Agama Islam sangat memperhatikan segala sesuatu dan semuanya telah disampaikan, dan tanpa terkecuali berkaitan dengan bagaimana menjaga persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan kemarin poin yang pertama, agar persahabatan kita hingga ke surga Allah. Ada yang masih ingat? Ya, menjaga persahabatan atau membangun persahabatan, membangun hubungan karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kita agar persahabatan kita sampai ke surga Allah, kenapa Anda dekat dengan Dia? Sodorkan di hadapan kita pertanyaan, kenapa sih saya mau bersahabat dengan Dia? Apa yang menjadi motivasinya? Apa yang menjadi dorongannya? Apakah karena dunia? Apakah karena jabatan? Apakah karena harta? Apakah karena job-job dan sebagainya? Lihat, ataukah karena Allah Subhanahu wa taala? Dan kita telah sampaikan pada pertemuan kemarin sebuah kaidah, maka lillahi bakin. Apa saja yang diberikan karena Allah itu akan tetap, akan langgeng. Kita bisa lihat betapa banyak orang yang bermusuhan pada hari ini dengan sahabatnya, padahal dulu
sangat dekat dengan sahabatnya. Coba lihat apa indikasi mereka bermusuhan, tidak lari, tidak jauh daripada harta. Kenapa mereka bermusuhan? Oh, enggak sesuai pembagiannya. Kenapa mereka bermusuhan? Dia begini dan seterusnya. Masalah harta kebanyakan. Masalah pekerjaan, masalah jabatan, apalagi jabatan. Sebelum menjadi apa-apa kawan, setelah jadi siapa-siapa tidak lagi berkawan, dan seterusnya. Tetapi barang siapa yang membangun persahabatannya karena Allah, persahabatannya akan langgeng, dan dengan harapan bisa langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua hubungan, semua relasi, semua persahabatan pada hari tersebut nanti di akhirat akan saling bermusuhan, akan saling nuntut-menuntut. Satu menyalahkan si A yang menyalahkan si B menyalahkan si A, melempar kepada si C menyalahkan si B, terus saling menuntut, saling menyalahkan agar bisa menyelamatkan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang membangun persahabatannya karena takwa kepada Allah, membangun pertemanannya karena Allah. Artinya apa? Selama satu visi, satu misi semakin mendekatkan saya kepada Allah, saya akan berteman kepada dia. Selagi dengan bersahabat dengan dia menjadikan saya semakin dekat, semakin cinta kepada Allah, semakin khusyuk ibadah, pegang teman tersebut itu karena Allah Azza wa Jalla. Dan juga tatkala kita punya kawan ternyata menjadikan kita semakin jauh dari Allah, tinggalkan dia karena Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kita bisa warnai itu yang terbaik. Kita punya sahabat-sahabat lama yang kita ajak mereka kepada kebaikan, ada yang menerima, ada yang tidak. Tatkala kita sudah berusaha ternyata tidak diterima, bahkan bisa kita yang terwarnai, selamatkan diri kita. Itu namanya meninggalkan sesuatu karena Allah. Tetapi tetap jaga hubungan. Maksudnya kurangi kedekatan antara kita dengan dia, kurangi interaksi. Kenapa? Takutnya mengkhawatirkan agama saya. Meninggalkan dia karena Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau dibawa mendekat kepada Allah. Jadi itu maknanya membangun pertemanan karena Allah, artinya berteman, memegang pertemanan apabila pertemanan tersebut menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau ternyata pertemanan menjadikan kita semakin jauh dari Allah, pegang tangannya, nasihati secara empat mata, diterima alhamdulillah, tidak diterima katakan kepada dia, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kau mau kembali kepada Allah, kapanpun kamu mau taat, kita bisa berjalan berbarengan. Tapi tatkala engkau menolak, kita tetap bersaudara, tetapi saya tidak bisa terlalu banyak interaksi kepada Anda. Katakan demikian. Meninggalkan sesuatu karena Allah itu ada keutamaannya lagi. Kita punya sahabat dekat yang dahulunya dekat sekali, tapi ternyata tidak bisa dibawa mendekat kepada Allah. Orangnya tidak bisa dibawa untuk sama-sama ke surga Allah. Yang ada di pikirannya dunia, bahkan meraih dunia dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan kita takut kita juga ikut kepada dia. Maka tinggalkan. Man taraka syai'an lillah awwadallahu lahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, dan seterusnya. Kemudian juga kita sudah sebutkan pada pertemuan kemarin, ada satu golongan yang nanti di akhirat tatkala manusia berkumpul di padang mahsyar, matahari didekatkan, semua orang berkeringat dengan sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang tenggelam sampai dadanya, dan seterusnya. Di situasi yang sangat genting, yang sangat panas, di mana ada orang-orang berbahagia di tempat tersebut. Pada saat tersebut ada orang-orang yang berbahagia. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Dan siapa mereka? Mereka adalah rajulani, adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita telah sebutkan pada pertemuan kemarin, agar persahabatan kita semakin kokoh, semakin langgeng, bahkan hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyadari bahwasanya
dalam persahabatan tersebut kita harus saling membantu dan saling melengkapi. Yang namanya sahabat, dia tidak menutup mata tatkala temannya kesusahan. Yang namanya sahabat sejati, tatkala temannya kesusahan, dia tidak menutup mata. Yang namanya sahabat, dia akan membantu temannya sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya. Sebagaimana kita bisa lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana perjuangannya membela Rasulullah. Bahkan tatkala hijrah di masa-masa sulit ke kota Madinah, yang menemani Rasulullah adalah beliau selaku sahabat Nabi SAW. Artinya apa? Di masa-masa sulit, di masa-masa genting, sahabat sejati tidak hilang. Maka kita berusaha membantu sahabat kita. Tetapi terkadang kita membantu orang, perbuatan baik kita itu kadang tidak berbalas. Maka di sini butuh kesabaran. Kita harus sadari kebaikan yang kita keluarkan itu ada antara kita dengan Allah. Kita hadirkan niat yang ikhlas membantu. Kalau dia balas kebaikan kita dari sahabat tersebut, itu yang kita inginkan. Tapi kalau ternyata dia tidak membalas, maka tidak ada masalah. Orang-orang yang bertakwa tatkala berbuat kebaikan, mereka tidak mengharapkan balasan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang memberikan makan orang-orang miskin dan sebagainya, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang-orang soleh tatkala berbuat kebaikan tidak minta balasan, tidak minta ucapan terima kasih. Karena dia paham tatkala berbuat kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, dan itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita selaku sahabat nanti di poin berikutnya, tatkala kita dilakukan dengan baik, ada yang harus kita lakukan juga perbuatan berbalas. Nanti di poin berikutnya. Terus kemudian tatkala kita membantu saudara kita, sahabat kita, dan begitulah seharusnya kita harus sadari sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat. Terkadang banyak yang curhat, Ustadz, teman saya ini datang kalau ada butuhnya saja. Teman saya ini kalau dia lagi happy-happy dia tidak ada kabar. Tapi kalau sudah susah, dia cari kita, Ustaz. Bahkan kalau sudah masuk itu pesannya, Assalamualaikum, pasti ada masalahnya ini. Lama tidak muncul, tiba-tiba Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Banyak yang seperti itu. Maka ya kita tetap berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kadar batas kemampuan kita. Dan ingat, tatkala teman kita datang kepada kita, tatkala dia butuh, maka mungkin itu cara Allah Subhanahu wa taala memperbanyak kebaikan kita di akhirat. Iya, teruslah berbuat kebaikan. Terus kemudian ketahuilah sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Kata Nabi SAW, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man istata'a minkum ayanfa'ahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat, membantu saudaranya, falyaf'al, maka lakukanlah. Ya, dan itu semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa menjaga persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam hubungan persahabatan kita harus ada usaha saling menjaga kehormatan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana agar persahabatan kita itu langgeng? Harus ditanamkan antara dua belah pihak yang saling bersahabat tersebut. Kita harus saling menjaga kehormatan antara satu dan lainnya. Kita harus menjaga kehormatan sahabat kita. Sahabat kita juga harus ditanamkan. Kita harus menjaga kehormatan sahabat kita yang lainnya. Maka inilah yang ketiga, agar persahabatan kita langgeng, jaga kehormatan saudara kita. Terlebih lagi dia adalah sahabat kita. Karena kehormatan seorang muslim itu sangat mulia. Kehormatan manusia itu sangat mulia. Tatkala sudah berbicara tentang kehormatan makhluk, itu perkara yang sedikit jelimet. Ya, itu perkara yang sedikit menyusahkan kita.
Kenapa? Karena perkara kehormatan seorang muslim itu perkara yang berat. Artinya tatkala seseorang itu bermudah-mudahan di dalam kehormatan saudaranya, maka dia akan mendapatkan malapetaka yang besar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Pada saat haji wada, Nabi SAW menyampaikan sebuah khutbah, memberikan pesan-pesan kepada kaum muslimin dan para sahabatnya. Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram di antara kalian. Artinya apa? Tidak boleh dilanggar. Kalau darah tidak boleh ditumpahkan, kalau harta tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kalau kehormatan tidak boleh kita mencoreng kehormatan orang lain, itu semuanya terlarang, kata Nabi SAW. Tidak boleh dilanggar, karena semuanya itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana sucinya hari kalian di hari ini. Maka Nabi sudah menjelaskan kepada kita, darah kita ini mahal, darah kaum muslimin itu mahal. Makanya kalau ada seorang yang berdakwah dan dakwanya ingin menumpahkan darah kaum muslimin, itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian harta-harta kita itu merupakan perkara yang haram antara kita. Tidak boleh mengambil harta orang lain, tidak boleh mengambil hak orang lain. Ya, apapun yang menjadi kepunyaan saudara kita tidak boleh kita ambil. Dan tatkala kita sudah melanggarnya, urusannya berat. Taubat itu, tatkala kita melanggar berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, PR kita taubat. Tapi tatkala yang kita langgar adalah hak sesama manusia, berkaitan dengan darahnya, berkaitan dengan kehormatannya, hartanya, tidak dikatakan kita bertaubat sampai kita mendapatkan halalnya orang tersebut. Kita harus kembalikan, kita harus minta maaf, dan seterusnya. Kemudian juga kehormatan juga demikian. Kita jaga kehormatan orang lain, kita jaga kehormatan saudara-saudara kita, kita jaga kehormatan sahabat-sahabat kita. Dan seorang ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mengatakan, kami mendapati para salaf, mereka tidak menilai bahwa ibadah itu hanya terbatas dengan puasa dan solat, namun ibadah yang hakiki adalah menahan diri dari menodai kehormatan manusia. Jadi perhatikan baik-baik ini. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kami melihat para salaf, mereka itu bukan menilai ibadah itu hanya sekedar solat, puasa, tidak. Tetapi ibadah yang hakiki adalah tatkala kita menjaga kehormatan sesama kita kaum muslimin. Dan inilah yang terus didendangkan dan disiarkan, hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan kita itu memiliki statement, yang penting hubungan saya sama Allah baik, mau sama manusia gak ada urusan. Ketemu di salam diam, ketemu di salam pura-pura gak dengar, disapa gak noleh, gak urusan. Yang penting aku bertakwa kepada Allah. Itu salah. Karena kita diperintahkan dan banyak dalil-dalil di dalam agama, orang justru kalau semakin bertakwa, semakin baik dia kepada Allah, semakin dekat hubungannya dia kepada Allah, harusnya semakin baik pergaulannya dengan manusia. Karena Nabi SAW bersabda, suatu ketika Nabi SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Ada yang tahu? Kita tidak ada hadiah, Pak. Kalau ada hadiah kita kasih ini. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Wah, imamnya yang angkat tangan. Jangan, langsung didiskualifikasi. Apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Nabi menjawab 2. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah
dan akhlak yang baik. Artinya apa di sini? Seorang yang semakin bertakwa kepada Allah harusnya semakin baik akhlaknya. Dan siapa yang paling merasakan akhlak kita ini? Orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Artinya apa? Kalau Anda semakin baik agama Anda, semakin baik akhlak Anda. Bukankah Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia? Maka ikutilah Nabi Anda Muhammad SAW. Anda semakin bertakwa, Anda semakin baik akhlaknya. Maka enggak boleh kita mencoreng kehormatan orang lain. Kalau kita mengaku orang yang beriman, harus semakin perhatian dengan hak sesama kita, terutama berkaitan dengan kehormatan orang lain. Kemudian disebutkan dalam sebuah kisah antara sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memiliki hubungan yang sedikit kurang harmonis dengan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seseorang yang mencela sahabat Khalid bin Walid di depan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kadang kita kan ada gesekan-gesekan dengan sahabat kita nih. Nah, itu juga terjadi di kalangan para sahabat. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas punya gesekan dengan sahabat Khalid bin Walid. Suatu hari ada orang yang mencela sahabat Khalid bin Walid di depan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengarkan celaan tersebut, kalau kita di posisi Sa'ad bin Abi Waqqas, teruskan. Apalagi? Ayo, keluarkan semuanya. Mungkin umumnya kita seperti itu, tapi ternyata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan perkataan, "Mah innama bainana lam yablugh dinana." Tahan, berhenti wahai laki-laki, jangan lanjutkan ceritamu itu. Stop. Sesungguhnya hubunganku dengan Khalid bin Walid itu tidak sampai kepada taraf agama kami. Oh, luar biasa. Jadi mereka punya gesekan-gesekan yang terjadi, tapi tatkala lawan gesekannya diceritakan keburukannya di depannya, dia malah marah. Gak boleh seperti itu. Kita ini memang punya gesekan, tetapi tidak pantas sampai mencoreng kehormatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah potret contoh di kalangan para sahabat yang luar biasa. Mereka tatkala berselisih dan itu biasa. Ada gesekan-gesekan, tapi tatkala terjadi gesekan, bagaimana sikap kita antara satu dengan yang lainnya? Tetap menjaga kehormatan. Kan kadang ada memang sumbu, kadang memang ada orang itu yang menjadi faktor menyalanya api. Tahu kita hubungan kita dengan fulan ini ada masalah, kurang harmonis, dia datang sebagai orang yang menyulutkan api tersebut. Kamu tahu nggak fulan itu, aduh aku juga nggak cocok dengan dia itu. Dia diangkat-angkat. Kalau orang yang tidak menjaga kehormatan, semakin diladenin. 3 jam pun itu nggak cukup, kopi satu itu minta tambah lagi itu. Terus. Tapi tatkala dia menyadari kehormatan seorang muslim itu mulia, kehormatan seorang muslim harus dijaga, sebagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, cukup. Hubungan kami, gesekan kami antara saya dengan Khalid bin Walid tidak menyentuh agama kami, tidak boleh sampai menjatuhkan kehormatan di antara kami. Luar biasa. Kalau ini kita praktekkan, tidak ada lagi yang tiba-tiba marah-marahan. Tidak ada lagi yang tiba-tiba ketemu diam-diaman. Ada salah apa saya ini? Kadang kita yang harus berusaha introspeksi ini. Kok tiba-tiba dia diam ini? Nah, biasanya itu dapat informasi dimakan. Dan dia tidak mengatakan stop, jangan ceritakan seperti itu. Iya. Apalagi kalau kita menjadi orang yang suka mendengarkan keburukan orang lain, ada yang cerita tentang keburukan orang, keburukan ini, teman ini begini, itu mengeraskan hati. Dan itu menjadikan kita semakin tertarik dan semakin haus, ya, karena tatkala orang sudah masuk kepada kehormatan orang lain, yang dibahas bukan cuma satu titik, dan seringkali masuk kepada titik-titik yang sangat vital, yang tidak pantas kita membicarakannya, apalagi di belakang orang tersebut. Kemudian para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjaga kehormatan sesama muslim ini merupakan perkara yang sangat penting. Jangan sampai seperti pepatah yang masyhur, air susu dibalas air tuba.
Artinya apa? Menjaga kehormatan itu sangat penting, apalagi kepada sahabat kita. Tatkala orang itu menjadi sahabat kita, pasti sudah ada suka dan duka yang kita jalani bersama. Pasti ada kebaikannya yang kita dapatkan. Pasti ada kebaikan kita yang mereka rasakan. Artinya apa? Orang yang sudah menjadi sahabat kita, pasti kita merasakan kebaikan positif yang dia miliki sudah diberikan kepada kita. Maka tatkala Anda tahu kehormatan seorang muslim itu perkara yang sangat penting, harusnya Anda jaga terutama kepada sahabat Anda. Jangan sampai seperti pepatah, air susu dibalas air tuba. Sampai-sampai para hadirin sekalian, ada sebuah kitab, saya screenshot tadi, tapi tulisannya berbahasa Arab. Judulnya ini sangat mencambuk kita. Jadi ada sebuah kitab yang berjudul Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisa siyab. Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisa siyab. Keutamaan seekor anjing, dibandingkan orang-orang yang memakai pakaian. Ini ada bukunya, bukan saya karang-karang ya. Ada bukunya. Sebentar, Fadlul. Ini. Fadlul kilabi ala kasirin mimman labisa siyab. Keutamaan seekor anjing atas orang-orang yang memakai pakaian, yaitu manusia. Wah, luar biasa judulnya ini. Kenapa ada buku yang seperti ini? Karena banyak manusia yang lupa akan kebaikan orang lain. Sudah dia banyak ditolong, diberikan kebaikan, diceritakan lagi keburukannya orang itu di khalayak ramai, dicoreng lagi kehormatannya. Sudah tidak bisa membalas dengan kebaikan yang serupa, malah melakukan perkara yang melanggar. Artinya seperti tadi yang kita katakan, air susu dibalas air tuba. Dan kita bisa lihat hewan yang paling pintar membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya itu seekor anjing. Luar biasa, banyak cerita-cerita ya. Dan sudah kita ketahui bersama, yang paling tahu balas budi di antara hewan-hewan itu adalah anjing. Bagaimana dia bisa balas budi kepada yang merawatnya dan sebagainya. Dan saya pernah memelihara, karena saya ada hajat untuk memeliharanya dari kecil. Dan kalau kita panggil dengan namanya, dia datang dari jauh dengan penuh antusias. Itu menyenangkan hati kita. Tatkala kita jalan, dia ngikut kemanapun, ke warung, apa segala macam, ikut dia. Luar biasa. Jadi hewan yang sangat bisa tahu balas budi itu seekor anjing. Makanya ada buku yang ditulis keutamaan seekor anjing atas orang-orang yang memakai pakaian, yaitu manusia. Maka kita jangan demikian. Karena kalau kita menjadi manusia yang tidak tahu balas budi, pesan tersiratnya kita lebih buruk daripada seekor anjing. Itu pesan tersiratnya. Makanya begitu banyak ulama-ulama, para penyair, mereka mengatakan di dalam syair mereka, di antaranya kita sebutkan, faya ajaban liman rabbaitu tifla ulqimuhu bi atrafil banan uallimuhu rimaya kulla yaumin falamma stadda sa'iduhu ramani wa kam allamtuhu nazmal qawafi falamma qala qafiyatan hajani uallimuhul futuwata kulla waqtin falamma tarra syaribuhu jafani. Ada seorang guru yang membuat syair, dia mengatakan, sungguh mengherankan orang-orang yang aku didik sedari kecil, yang aku suapi makanan dengan ujung jemariku, yang aku ajarkan mereka cara memanah setiap hari, namun ketika tangannya kuat dia justru memanahku. Betapa sering aku mengajarkan kepadanya membuat syair, ungkapan-ungkapan yang indah, namun ketika dia mampu membuat syair, dia malah mencaciku di dalam syairnya. Aku ajarkan kepadanya akhlak mulia setiap waktu, namun ketika kumisnya tumbuh, dia malah berbuat kasar kepada aku. Artinya apa? Banyak manusia yang tidak bisa membalas kebaikan orang lain.
Dan ini seringkali di dalam urusan kehormatan. Islam mengajarkan kita membalas kebaikan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita jangan lupa kebaikan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas. Balas dengan apa? Keburukan atau kebaikan? Kebaikan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Kalau kamu tidak mendapatkan apa yang bisa kamu balas dari kebaikannya, maka doakan dia. Doakan terus sampai engkau melihat dirimu telah membalas kebaikannya. Iya. Jadi kalau kita diberikan kebaikan, kalau bisa kita berikan yang semisal, itu yang terbaik. Atau lebih, maka itu lebih baik. Tapi kalau kita nggak punya apa yang bisa kita balas kepada dia berupa materi, doakan sampai kita merasa kita sudah balas apa yang dia lakukan kepada kita. Maka dalam Islam menjadi orang yang lupa kulitnya, kacang lupa kulit, itu tidak dibenarkan. Maka berkaitan dengan kehormatan, ini sangat penting kita jaga. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama, tidak boleh menghina. Tidak boleh menghina, entah itu di depannya atau di belakangnya. Seorang muslim, dia tidak berkata kecuali yang baik. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Maka tatkala kita bersama sahabat kita, dan saya lihat beberapa di media sosial yang sering kali membuat persahabatan itu rusak. Pertama, perbuatan yang merendahkan orang lain dan perkataan yang mencoreng kehormatan orang lain. Itu sering kali terjadi. Sumbuh pertama kali rusaknya persahabatan. Maka Anda tatkala bersama teman Anda, walaupun sedekat apapun Anda, walaupun sebagian orang mengatakan, "Oh, saya sudah sama dia, mau kayak mana saya caci maki dia tuh nggak apa-apa." Iya, di depan kita, di belakang kita nggak tahu. Hatinya bagaimana kita nggak tahu. Apalagi tatkala orang sedang ngumpul beberapa orang, kemudian kita caci maki, walaupun niatnya bercanda, mungkin sama kita dia care, tapi sama teman-teman yang lain, jatuh harga diriku kalau begini. Kehormatan di sini. Gak boleh mencaci maki, gak boleh menghina, gak boleh merendahkan, gak boleh membuli. Ngumpul bareng-bareng bukannya mencari kebaikan, saling tukar dalam urusan akhirat, dalam nasihat-nasihat agar bisa bertakwa, atau dalam urusan dunia yang bisa menopang kehidupan lebih baik sehingga keluarga terpenuhi. Itu kan manfaat semua. Ini enggak, malah mencari mana yang dikambing hitamkan dibahas. Diolok terus, itu terus dibahas antara mereka, satu yang berkata, yang lain yang ketawa. Itu bukan persahabatan yang sehat. Nabi SAW bersabda, "La tasubbud dika fa innahu yuqidhukum lis-shalah." Jangan kalian mencela dika. Ada yang namanya dika di sini? Ada yang namanya dika? Dika ini bukan Andika atau siapa. Dika ini ayam. Dalam bahasa Arab, dikun ayam jantan, dajaja ayam betina. La tasubbud dika. Jangan, yang namanya Andika jangan tersinggung. Jangan kalian mencela ayam jantan, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa innahu yuqizukum lis-shalah. Karena ayam jantan itu membangunkan kalian untuk sholat. Iya. Kita lihat ayam itu, dia berkokok ya. Bahkan di sepertiga malam terakhir mereka sudah mulai berkokok, di pagi hari mereka berkokok. Maka jangan kalian cela ayam, kata Nabi SAW, karena dia membangunkan kalian untuk sholat. Ada manfaat yang kita dapatkan. Walaupun banyak yang tidak merasakannya, banyak yang tidak bersyukur. Tetapi di sini pesannya adalah, kalau Nabi SAW melarang kita mencela ayam, apalagi manusia. Ayam saja kita dilarang untuk mencela,
apalagi manusia, apalagi sahabat kita, apalagi semuslim, seakidah, semanhaj, maka tidak dibenarkan. Dan tahukah kita, tadi kita sudah sebutkan amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, takwa Allah dan husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa ini berarti hubungan kita dengan Allah, husnul khuluq hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Tahukah kita apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Nah, ini kebalikannya lagi. Tadi ke dalam surga ada dua, apa? Takwa dan akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik menjaga kehormatan saudara kita, sahabat kita. Sekarang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Nabi SAW menjawab juga dua. Nabi SAW bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju. Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Al-famu, yaitu mulut, lisan, lidah, wal farju, dan kemaluan. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa menahan dua ini, tidak bisa menahan mulut kita, lisan kita, kita dalam bahaya. Bahkan jadinya orang terjatuh dalam kesyirikan atau jadinya seorang itu memeluk agama Islam itu dilihat dari lisannya, kan? Maka lisan ini perkara yang luar biasa nikmatnya, perkara yang penting. Tapi kalau kita tidak bisa gunakan sesuai dengan tempatnya, bahaya. Bukankah Nabi SAW bersabda, ada orang yang mengucapkan sebuah perkataan, dia tidak pikirkan terlebih dahulu, ternyata itu menjadikan dia masuk ke neraka Allah, tersungkur ke neraka. Artinya lisan ini sangat penting. Nabi SAW mengatakan tadi, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, lisan dan kemaluan. Kemaluan kita nggak bahas. Kita bahas lisan. Lisan itu apa? Ya ucapan. Di antaranya mencoreng kehormatan, itu bermula dari lisan yang tidak bisa dijaga. Nabi SAW juga bersabda, aksaru khataya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa manusia itu berasal dari lisannya. Kebanyakan dosa manusia berasal dari mana? Lisannya. Maka jaga lisan kita. Ya, jangan kita suka ghibah. Ghibah itu tahu nggak? Antum tuh ghibah apa? Jangan-jangan nggak tahu ghibah. Ghibah itu menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita. Zikru akhaka bima yakrah. Menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita. Kita sedang berbicara dengan A, antara A dengan si B sedang berbicara, menceritakan si C, menceritakan tentang si C yang tidak disenangi oleh si C, itu namanya ghibah. Dan si C itu tidak hadir dalam pembicaraan antara A dengan B, itu ghibah. Sebagian orang beralasan, orang memang benar kok, memang begitu dia, jadi kita cerita mau di apa? Kita katakan, Nabi SAW bersabda, apabila benar yang dikatakan, maka itulah ghibah. Tapi kalau ternyata yang diceritakan itu tidak benar, masuk ke dalam ranah fitnah. Jadi rawan. Anda kalau menceritakan tentang orang lain, kalau Anda nggak ghibah, ya Anda fitnah sudah itu. Makanya lebih baik kata Nabi SAW, kul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Bicarakan tentang kalian sajalah. Antara A dengan si B tadi, nggak usah bahas yang C, bahas yang D, nggak usah. Fokus dengan diri masing-masing, nggak usah fokus dengan kesalahan orang lain. Jangan fokus dengan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan orang lain, apalagi dibahas dan itu masuk dalam perkara ghibah. Maka para hadirin, ya ini bermula di lisan, jaga kehormatan saudara kita, nggak boleh mencela, nggak boleh menggibah, nggak boleh mengadu domba dan sebagainya, dan itu semua bersumber dari lisan. Maka Nabi SAW benar mengatakan kebanyakan yang memasukkan ke neraka manusia itu adalah lisannya. Kemudian para hadirin sekalian, ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu wahai para sahabat, siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat ditanya oleh Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab,
man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah adalah orang yang enggak punya harta, enggak punya apa-apa, enggak ada tabungan, enggak ada simpanan, enggak ada investasinya. Itu orang yang bangkrut. Tapi lihat Nabi SAW menjawab, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Yang bangkrut itu dari umatku, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang datang nanti di hari kiamat dengan pahala solat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Artinya diterima solatnya, diterima puasanya, diterima zakatnya, karena sudah jadi kebaikan. Dia datang dengan itu pada hari kiamat. Dia datang dengan pahala yang sangat banyak. Tetapi wayati qad syatama hadza. Dia datang di samping membawa kebaikan yang banyak, dia juga pernah mencelah, mencoreng kehormatan orang lain. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dia pernah tumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah pukul orang lain. Itu orang yang bangkrut. Jadi dia datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, tapi dia juga datang dengan kezoliman-kezoliman yang sangat banyak. Dia pernah mencela, dia pernah menghina, dia pernah mencuri. Walaupun istilah mencuri mungkin lebih halus. Dia bukan sebagai pencuri tapi main di belakang. Dia pernah korupsi. Dia pernah kalasi hitungan-hitungan. Dia pernah menumpahkan darah orang lain. Dia pernah memukul orang lain yang orang lain tidak terima dan dia tidak tahu itu. Karena ringan tangan dia. Kan banyak begitu ketemu, "Hei bro, pak. Gimana kabarnya?" "Pak, satu kali sudah ini." Ketemu 5 kali pukulan ini. Dan seterusnya. Kita nggak tahu dia ridho apa tidak. Maka hati-hati. Kenapa ini menjadi orang yang rugi? Karena dia bawa kebaikan yang banyak, dia bawa juga kezoliman yang banyak. Nabi mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Bagaimana sistemnya kok bisa bangkrut? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Orang yang tadi membawa kebaikan yang sangat banyak, pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi dia juga mencoreng kehormatan orang lain, melakukan kezoliman-kezoliman. Nanti di akhirat orang yang dia zolimi akan datang minta keadilan. Dan di akhirat BCA tidak ada, Brimo nggak ada, Livin Mandiri nggak ada, antum nggak bisa bayar dengan QRIS nggak ada. Di akhirat tatkala datang orang ini yang minta keadilan, ya Allah, dia pernah mencoreng kehormatanku, dia pernah malukan aku di forum, dia pernah ambil hakku, dia pernah begini. Diadili oleh Allah. Bagaimana cara mengadilinya? Diambil pahalanya tadi sesuai dengan kadar kezolimannya, diberikan kepada orang tersebut. Pergi. Datang lagi yang lain, diambil lagi, diberikan. Sampai pada akhirnya ternyata kebaikan yang sangat banyak itu sudah habis, kezoliman yang dilakukan masih ada. Datang lagi, sudah habis hartanya, sudah habis pahala yang banyak ini tadi. Akhirnya bagaimana sistemnya? Diambil dosa orang tersebut, dilemparkan kepada dia. Diambil dosa orang tersebut, dilemparkan kepada dia. Sampai semuanya sudah selesai, habis kebaikannya, dosanya banyak, dilemparkan dari dosa-dosa orang yang dia zolimi, kemudian dia dilemparkan ke neraka Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang bangkrut. Maka hati-hati jemaah sekalian, ini sangat penting menjaga kehormatan orang lain. Menjaga kehormatan orang lain, dan itu semua sumber utamanya dari lisan kita. Maka amalkanlah hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kul khairan falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita mengaku orang yang beriman, maka lebih baik kita berkata-kata baik. Kalau enggak bisa, maka kita diam saja. Nabi SAW juga bersabda, ta'allamta somta kama ta'allamtal kalam. Belajarlah kalian itu diam sebagaimana kalian belajar berbicara. Artinya apa? Diam itu perkara yang menyelamatkan.
Kalau orang di zaman sekarang mengatakan berbicara itu dari perak, kita katakan diam itu emas. Ya, betapa banyak orang yang suka banyak ngomong, suka banyak bicara, tanpa dia sadari dia masuk kepada perkara yang diharamkan, kehormatan saudaranya dan lain-lain, maka itu merupakan perkara yang sangat tidak kita inginkan, maka kita hindari dengan tidak berkata-kata kecuali perkara yang baik, apalagi berkaitan dengan kehormatan. Nah, demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini agar pertemanan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jaga kehormatan kita antara satu dengan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga malam hari ini diganjar dengan pahala yang berat, pahala yang besar, pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Dan yang terpenting, sebagaimana Nabi janjikan, orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalan menuju surga. Semoga kita bukan hanya berkumpul di sini, tetapi kita juga bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.